Okay, let's everyone knows today me and Kita mau ngapain? Anca we're gonna talk little bit about our lives. Asik. Udah keren gitu Iya, ini. pengalaman. Lagi mau apa? Kita mau sharing soal pengalaman kita, apalagi bukan kita sih, karena Ya, kemarin si Agam udah sharing. Sekarang pengalaman pertama mungkin ya di kerja di luar negeri mungkin ya. Ini sempat juga pas masuk konten juga kemarin kita tahun kemarin atau bulan kemarin. tahun Kita kemarin bahas sih, tentang tapi bahasnya COVID-19 beda. ya kan? Iya, tapi bahasnya bukan soal, tapi bahasnya beda lagi sih, itu soal apa namanya? Bahas soal corona, ya nggak sih? Iya, pas itu Kemarin. kan. Tapi sekarang beda lagi kan, bahasnya tentang kebahagiaan lah. Itu kan Iya, kesedihan. ini Asik. sekarang alhamdulillah sedikit berbeda karena kebetulan saya sudah tidak lagi di Indonesia. Iya, pas itu kan masih di Kebetulan Jakarta udah, ya? hah? Pas itu masih di Jakarta ya? Iya, waktu itu masih di Jakarta. Jadi Bapak masih berusaha buat ini, masih struggle sama kehidupan di Jakarta. Cuman sekarang alhamdulillah dengan kehidupan baru di negara yang berbeda tentunya. Iya, ngomong-ngomong, ngomong-ngomong sekarang di Qatar ya? Di Qatar, betul, di Qatar. Oh, di Qatar tuh bentar lagi rame tuh bulan Oktober atau November ya? Mulai November, winter tuh bakalan rame. November ada apa namanya? World Cup. Ada World Cup Ada itu FIFA kan? World Cup. Jadi kemungkinan bakal rame, bukan bakal rame lagi, memang bakal rame banget. Rame banget, soalnya kan semua hotel bakalan penuh kayaknya. Iya, dan pembangunan sih lagi dikejar-kejar banget sama pemerintah Qatar dari sampai kayak semua jalan dan segala macam itu lagi betul-betul lagi diperbaiki kayak gitu. Diprioritaskan ya buat ya lagi betul-betul lagi mereka tuh kayak mau menyambut kedatangan istilahnya kedatangan tamu dari luar negeri kan. Jadi betul-betul apa sih istilahnya dipersiapkan dengan matang. Mereka tuh nggak mau kayak sia-sia gitu. Iya benar sih. Dan mungkin banyak juga ya pemain-pemain internasional ke Qatar ya. Nanti. Pastinya. Bakalan ketemu Messi nggak? Enggak, kalau kemarin enggak, beneran loh. Siapa? Messi. Ronaldo kemarin main sama si Messi ada. Kalau nggak salah di acara apa ya kemarin kalau nggak salah itu. Mereka datang kok main. Nggak ada undangan tersendiri gitu, undangan pribadi nggak tahu dari mana. Cuman updatean dari sosial medianya dari Qatarnya itu ada. Jadi kayak ya udah berarti mereka datang gitu. Kalau nggak salah cuma kayak ngasih latihan atau apa gitu kemarin di acara apa kayak gitu. Nah, gue mau cerita soal pertama kali datang di Qatar. Nih guys, ada cerita lucu teman saya, ya sharing pengalaman pertama mungkin kerja di luar negeri kan pasti ya sungguh-sungguh mengesankan lah. Soalnya kan pas gimana ya, jadi kayak itu kan istilahnya kayak ke luar negeri udah pernah sebelumnya, cuman kan buat di Qatar istilahnya kayak yang benar-benar sendiri. Kalau sebelumnya kan di Nigeria kemarin sama Ethiopia kan itu kan kita rame-rame, aku kayak rame sama yang lain, jadi kayak nggak terlalu bingung. Ini dari Jakarta harus transit ke mana, ke Abu Dhabi, itu sendiri benar-benar safe. Istilahnya kayak sendiri benar-benar sendiri ininya, travelingnya, bukan traveling, perjalanannya ya. Terus sampai di Abu Dhabi harus nyari gate-nya jauh banget, kalau nggak salah itu 4 gate 43, dan itu transit ke Abu Dhabi tuh. Iya, transit ke Abu Dhabi dulu sebelum ke Qatar. Nah, pada saat di Abu Dhabi itu lumayan karena kan mallnya bukan mallnya sih, bandaranya itu kan besar banget, jadi kayak buat nyari gate-nya itu agak susah. Tapi karena ada bantuan beberapa petugas ya sebenarnya kita nggak perlu khawatir sih, karena kan ada petugas nih yang bisa kita tanyain itu lagi di mana posisi ininya dan segala macam. Singkat cerita, gue naiklah sampai di Qatar kan.
Kalau di Qatar kan sebenarnya nggak apa pertamanya juga. Jadi pada saat nyampe pun itu kita nggak perlu khawatir, kita yang ngikutin arah namanya, petunjuk arahnya gitu, mau keluar kemana dan segala macam, nunjukin hasil PCR, Oh hasil iya, masih ada PCR juga pas itu ya. terus kan kita juga ada bookingan hotel buat karantina dan segala macam, ditunjukin itu segala macam. Terus habis itu ngisi form, nunjukin paspor apa segala macam, paspornya dicap. Di situ kita diarahin ke penjemput kita masing-masing. Nah, lucunya pada saat misalnya udah ketemu sama yang mau jemput, mobilnya udah ketemu, udah ini. Taunya kan kalau di Indo, itu biasanya sopirnya di mana sih? Di sebelah kiri. Gimana sih? Oh, namanya ini ya transmisinya. Di sebelah kiri atau sebelah kanan sih kalau di sekarang di Kalau di Indo, iya, di kalau di Indo kan kanan. sebelah kanan. Dan kalau di Middle East tuh kebanyakan sebelah kiri setirnya. Makanya gue kan misalnya kan gue mau menghormati nih. Jadi kayak ya mau duduk bareng di depan gitu, tapi gue masuknya lewat dari sebelah kanan. Ternyata tuh sebelah kanan itu ada ternyata ininya apa namanya drivernya di situ. Makanya agak kaget, ya udah terpaksa kayak pura-pura gitu terus mundur ke belakang. Ya udah terpaksa gue duduk di belakang. Tadinya mau duduk di depan gitu, buat istilahnya kayak biar rada ini nggak agak menghormati gitu kan. Jatuhnya malah duduk di astaga, karena memang gue nggak tahu kalau itu apa posisi apa namanya apa sih namanya itu, posisi drivernya itu di sebelah kiri, ternyata bukan di sebelah kanan. Beda banget, karena kan rata-rata Middle East itu produk mobilnya Eropa kan ya. Iya, Eropa. Dan kebanyakan di Makanya. Middle East gak ada motor ya. Nggak ada. Jadi itu pun maksimal mobil ya. Ya itu pun kalau ada ya cuman pengantar makanan gitu loh, kayak talabat. Iya, ya talabat gitu kan. Iya, pengantar makanan. Dan kemarin aku vacation transit ke Qatar juga. Transit di Qatar pas vacation ke Indo. Ke Indo. Itu berapa jam transit? Wah, 14 jam dong transit. Bayangkan. Itu lama. Oh iya sih. Lama banget. Karena nggak tahu nih. Karena gini, nggak ada pilihan lain kan. Jadi semua flight tuh kayak penuh gitu kan. Itu tiketku juga sempat dipospon, sempat ditunda. Karena pembatasan penumpang yang ke Indonesia itu dibatasi. Jadi pas itu aku panik juga kan. Mau nggak mau, daripada nggak pulang ya harus nggak apa-apa deh transit nunggu 14 jam di Qatar. Dan tahu ngapain saya di sana? Bingung. Tidur di kursi, jalan-jalan ke duty free gitu doang. Oh berarti itu pada saat sampai di transit tuh harus ganti tiket gitu? Nggak ganti tiket, nunggu. Tapi untungnya untungnya bisa berangkat, maksudnya untungnya bisa ini ya, kembali ke, maksudnya kayak untungnya masih bisa sampai ke Indo gitu. Iya, sempat juga ada teman saya yang ngabarin, tahu Syafruddin, kita Syafruddin kan, tahu kan? Dia kerja di Qatar juga. Di Qatar ya? Iya, dia ngabarin aku, Gang sini aja ke akomodasi aku kan, daripada lama 14 jam, mending sini aja main ke akomodasi. Kata aku, boleh juga ya, sambil silaturahmi ya kan. Tapi pas aku tanya sama petugasnya, bisa kamu keluar, tapi kalau kamu masuk lagi kamu harus nunjukin PCR dulu. Wah, tambah ini udah tambah bingung juga aku. Agak ribet. Jadi ya udahlah, mau gimana lagi, saya memilih untuk stay di dalam ini bandara. Tapi mereka tuh sebenarnya nggak seribet kalau kita di Indo ya. Jadi kayak pada saat gue sampai di Qatar itu nggak betul-betul nggak ditanya apa-apa, cuman kayak ditunjuk, yang penting dokumen lo itu ada lengkap. Jadi kayak nggak perlu yang kayak sampai detail banget dan segala macam. Kemarin kan sebenarnya pada saat gue masih di Indo itu hampir nggak berangkat gara-gara terasnya itu harus download. Nah, sedangkan dari aturannya sendiri mereka itu ya nggak perlu. Intinya yang penting lo punya aplikasi, jadi kayak ada barcode dari hotelnya, dari company yang rekrut kita itu udah cukup, nggak perlu
nggak perlu download Eterasnya. Nah, Eteras itu nanti pada saat nyampe di hotel kita pas kayak bikin appointment biar ketemu udah nyampe di hotelnya, udah di pihak company-nya mereka yang bikinin, nanti mereka yang loginin Eterasnya. Yang pentingnya kita udah terdaftar di Eterasnya gitu. Itu yang sebenarnya yang tuh seru sih. Dan jadi, ini nih pertama kali di Qatar nih. Itu yang jemput siapa tuh? Orang hotelnya? Gue antara itu pihak hotel atau itu driver. Pihak akomodasi kayaknya. Iya, mereka kerjasama sama pihak hotel karena yang karantina. Karena kan yang gue dijemputnya sama kayak driver gitu yang yang istilahnya kayak taksi-taksi gitu, bukan yang kayak pada umumnya kalau kita nggak ada karantina. Yang kalau nggak ada karantina mungkin dijemput sama kayak bus apa segala macam ya. Ini enggak. Ya. Jadi pada saat gue nyampe itu dijemput kayak ada sopir gitu yang mobil ini kayak mobil Uber gitu loh. Uber itu ya. Yang Uber yang biasa dipakai ini kayak taksi gitu. Nah, dijemput sampai ke hotel. Itu nggak ngomong apa-apa soalnya drivernya juga nggak tahu bahasa Inggris banget. Jadi kayak dia ngiranya gue dari Vietnam kayak gitu. Beneran loh, dari Vietnam. Terus sampai di hotel, check in, dibawa ke kamar, karantina 7 hari karantina. Di hari terakhir itu PCR, terus hasilnya keluar negatif, barulah kita check out gitu. Check out baru setelah itu hotelnya ngabarin kalau nanti kalau mau ke hotel, misalnya kalau mau ke company-nya by Uber lagi. Nah, terus nanti dibayarin kalau sampai di akomodasi, nanti dibayarin sama mereka. Jadi reimburse gitu lah ya. Reimburse. Jadi gue Jadi gue pesan Uber lagi pas selesai karantina itu dari hotel karantina ke akomodasi, bukan langsung ke company sih. Jadi kayak ke akomodasi dulu. Setelah nyampe 2 hari di akomodasi istirahat gitu, baru kita kayak report ke hotel kayak gitu, nyerahin berkas, tanda tangan kontrak lagi yang baru. Kalau kemarin pada saat di email kan kita ada tanda tangan kontrak tapi itu beda. Misalnya kayak ya udah kita kontrak kerja lagi yang baru kayak gitu. Sama kalau nggak salah ada 2 kontrak kerja, yang satunya bahasa Inggris, yang satunya bahasa Arab kayak gitu. Karena company-nya mau, atau alasannya mereka buat 2 bikin kontrak kerja itu mungkin biar perusahaan yang pemilik ininya kan orang ini pasti kan orang istilahnya kayak orang Arab asli, dan mereka mau ngelihatnya dalam bahasa Arab kontrak kerjanya kayak gitu. Terus apalagi aku juga kaget sih, alhamdulillah banget itu pada saat di kontrak kerja itu kan lumayan berbeda ya, sedikit berbeda. Aku nggak terlalu mikir sih, kita bahas ini aku mau bahas soal gaji. Di kontrak kerja itu aku cuma dikasih sekian, kayak 1.000 berapa gitu kan. Dan lumayan lah ya. Lumayan, tapi di pada saat terima gaji itu wow. Lumayan. Berarti kayak di luar. Berarti ini bagian waiter atau apa tuh? Aku kerja di bagian food and beverage, bagian waiter, dan aku di outletnya itu di bar kayak gitu. Jadi kayak minuman dan segala macam kayak gitu. Jangan mabok terus. Enggak aku kerja di bar tapi enggak mabok sih. Aman. Di Qatar kan banyak alkohol ya. Cuma di Kuwait Mas enggak ada alkohol di sini. Masih? Iya, ada tapi kayak mungkin buat orang-orang sini mungkin ya. Enggak diilegalin. Kalau di Qatar diilegalin kan. Ini enggak ada sama sekali. Ada cuma di sana enggak ada, jadi kayak apa namanya? Jadi kayak minuman, jadi kayak bari dan segala macam doang, di fresh doang, enggak ada alkoholnya. Oh gitu. Ya di Kuwait. Oh berarti kayak udah hampir kayak Arab Saudi gitu juga ya? Arab Saudi mungkin iya gitu juga. Arab sama Kuwait kayaknya. Ini nih, bahas tentang cuaca kayaknya. Belum ngerasain cuaca summer ya di Middle East ya? Kemarin pas nyampe lagi summer. Oh, lagi summer banget lagi.
Panas banget. Kemarin enggak. Kemarin itu lagi. Nyampe bulan apa sih? Kemarin bulan berapa sih? November 2021. Oh, November masih winter, Mas. Iya, sorry. Masih winter. Itu winter sih masih fine lah. Nanti nih mulai bulan Juni, Juli, Agustus itu lagi panas-panasnya ya. Sampai September. Wah, Middle East gila. Panas banget. Bentar. Untuk makanan bisa di ini lah ya. Sebenarnya udah mulai summer di ini sih, di Arab sih, di Qatar udah mulai panas. Cuman yang belum panas yang banget. Juga sama, tapi nggak terlalu panas banget. Iya, panas belum puncak-puncaknya katanya gitu. Panas bangetnya nanti ini habis bulan Juli Agustus tuh panas banget tuh. Apa namanya? Wajib yang kayak masih ragu buat kerja di luar negeri itu nggak usah ragu deh, pasti dapat banyak pengalaman baru. Apalagi kayak kalau kita kerja yang misalnya yang berbeda, misalnya orang-orangnya itu beda-beda negara. Kayak di sana kalau wifi-nya bayar sendiri apa ini? Oh, di sini semua alhamdulillah gratis semua, Kak. Enggak. Berarti kalau di Qatar itu kebetulan kondisinya kan kayak villa-villa gitu. Jadi kayak wifi-nya itu bayar sendiri. Tapi kayak satu flat itu kan ada beberapa kamar gitu. Jadi kayak patungan, nggak terlalu mahal juga satu flat. Lumayan lah. Wifi-nya bayar sendiri di sana. Dibayarin berarti? Oh, dibayarin. Lu nya dibayarin? Enggak, semua gratis. Berarti pihak enggak, kalau kita enggak. Yang nanggung semuanya. Kan wifi doang sih kitanya. Wifi doang ya. Terus kita bahas apa lagi nih? Enggak, gue tadi kan mau bahas ini yang apa? Enggak, lo yang misalnya kayak masih ragu buat nyobain, misalnya kayak yang ragu buat kerja di luar negeri, lo cobain aja karena itu asik banget pokoknya. Dapat teman baru, pengalaman baru. Kita bekerja sama orang dari berbeda negara, kayak notabene kan dari Thailand ada, dari Filipina, dari India, dari Bangladesh, dari Sri Lanka. Kebanyakan Asia sih ya. Iya, yang itu sih asik banget nih, kayak struggle-nya dapet. Jadi kayak dari kalau aku pribadi struggle-nya sama bahasa, karena kan pronunciation-nya beda. Kita butuh banyak belajar lagi tentang pronunciation-nya mereka, kayak gitu, yang kayak dari misal dari Nigeria atau dari mana, itu kan itu beda ininya, dari negara A itu beda ini ya. Tapi ya dari situ kita belajar pengalaman baru gitu loh, sharing. Benar. Apa budayanya mereka kayak gimana dan segala macam, cerita ini tukar-tukaran bahasa, misal saya thank you dalam bahasa ini kayak gimana, kayak gitu dan segala macam. Banyak kayak kemarin pada saat ada staff party juga, staff partinya kita bisa sharing sama yang lain dan segala macam kayak gitu. Dan kebetulan pada saat staff party aku perform kemarin, jadi kayak perform apa tuh? Iya, aku lihat story-nya kok kayaknya perform nih. Ya, jadi kayak storytelling gitu, jadi iya, tapi kayak drama gitu kan. Aku sama pasangannya cewek kan. Jadi kayak dramanya di depan kayak jatuh cinta, saling kasih bunga sampai indah. Pokoknya itu. Tapi pada saat tiba-tiba di tengah, si ceweknya tiba-tiba ngomongin kalau mau putus, mau break up, mau selesai. Itu idenya siapa tuh? Dari aku. Sebenarnya pertamanya kan aku sendiri. Ya, maksudnya nggak ada yang mau ikut karena pada sibuk. Dan akhirnya di hari kedua setelah aku udah bikin koreografi sendiri, si ini mau ikut, si temanku mau ikut. Ya udah aku bongkar koreografinya, jadilah seperti itu. Lumayan bisa tampil meskipun belum dapat ini, setidaknya udah tampil. Jadi terkenal nanti lah di hotel. Iya. By the way, nama hotelnya apa sih? Crown Plaza. Crown Plaza. Iya. Crown Plaza Qatar. The business spot. Mantap. Ya udah, cukup kayaknya deh. Cukup semuanya udah dibahas semua nih. Udah sharing. Nanti kalau misal ada ide atau mau nanya apa aja di komen aja. Nanti kita coba bikin video lagi. Kalau misal masih ada yang penasaran tentang kehidupan di luar negeri ya, anak rantau di Timur Tengah. Tapi gitu. Banyak loh orang-orang kayak nanya gimana cara kerja di hotel.
gimana cara kerja di luar negeri di hotel gitu loh. Nanti kita bahas aja deh di mungkin dibahasnya abis ini ya. Iya, nanti di video selanjutnya kita bahas. Kayak kita bahasnya yang betul-betul low budget, yang nggak pakai budget gitu, yang bayi mandiri, nggak perlu yang bayar-bayar. Kita nanti bahas di video selanjutnya. Oke guys, jadi kalau teman-teman ingin tahu cara kerja di luar negeri atau di hotel Timur Tengah atau Middle East, nantikan video selanjutnya. Karena di sesi video ini kita tidak membahas dulu cara kerja di hotel. Dan mungkin next videonya guys, oke? Terima kasih buat Kak Anca sudah mau sharing pengalaman pertama kerja di hotel. Sama-sama. Siap. Ya, yang penting stay safe dan stay healthy saja di sana. Semoga betah sampai bertahun-tahun di Qatar. Amin. Mungkin by the way, minal izin wal faizin. Iya, minal izin juga guys ya. Baru banget ini lebaran. Sudah lebaran H plus atau H-min? H plus hari kedua. Udah hari kedua. Udah hari kedua Ramadan. Hari kedua, hari ketiga ini. Ini hari ketiga. Hari ketiga ini lebaran. Iya, hari ketiga. Masih inilah, masih hangat-hangat bau lebaran, masih hangetan lah. Bagi teman-teman saya minta maaf untuk segala kesalahan, mohon dimaafkan. Iya, sempat ada kesalahannya. Minal izin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, itu saja ya. Mohon maaf lahir dan batin. Oke. See you next video. Bye. Jangan lupa di-subscribe guys. Thank you. Ya.